this country is very friendly for Muslim, right? Yes, people are really tolerant. They're not like aggressive or something. They just look. Kroasia, terbentang di sepanjang Laut Adriatik, negara dengan alam cantik ini menyimpan ragam cerita menarik, terutama tentang toleransi warga akan keberagaman. Menjadi bagian dari Yugoslavia sebelum merdeka pada 1991, membuat negara berbentuk bulan sabit ini kaya akan dinamika kehidupan multikultur dan ragam religi. Hanya ada 2% Muslim di antara 5 juta penduduk Republika Hrvatska atau lebih dikenal sebagai Kroasia ini. Namun meski hidup di antara keterbatasan, para Muslim tetap dapat menjalani hidup dengan nyaman dan bahagia. Dan satu hal yang lebih menarik, para kaum Muslim mudanya pun tetap aktif untuk menerapkan dan menyebarkan nilai-nilai Islami kepada sesama. Lalu seperti apa potret kehidupan Muslim di negara pecahan Yugoslavia ini? Simak dalam Jazirah Islam. Di Kroasia, konsentrasi Muslim terbesar ada di ibu kota negara, Zagreb. Zagreb adalah kota yang memanjakan mata. Bangunan kuno terhampar di seantero kota tanpa meniadakan kesan modern khas Eropa. Saya ada janji bertemu dengan 2 muslimah Kroasia, Linda dan Adaleta. Hi, How are you? Adaleta, how are you? Please come here. Hi Linda, how are you? I'm fine. Dolac Market. So maybe we can check there. We can check there. Okay. Sebagai kaum minoritas, persoalan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai-nilai Islami jamak dihadapi Muslim Kroasia. Makanan halal dan hijab sedikit diantaranya. Linda dan Adaleta akan mengajak saya melihat langsung potret keseharian mereka. Pasar Dolac menjadi tujuan pertama. Aroma, suara, dan kesibukan khas pasar langsung menyambut kami. Dolac terbilang istimewa karena menjadi satu-satunya pasar terbuka yang ada di Zagreb. Pasar yang sudah ada sejak tahun 1926 ini buka tiap hari dari jam 9 pagi hingga 3 sore. Bahkan di musim dingin sekalipun. Aneka macam buah dan sayur segar terbaik terhampar menunggu para pembeli. Tidak hanya ragam barang yang ditawarkan, tempat yang bersih dan bebas bau jadi nilai tambah dari pasar ini. Jika Dolac di bagian atas menjual hasil pertanian, sisi bawah pasar menyediakan aneka protein hewani. Puluhan jajaran kios menawarkan berbagai macam daging dan olahannya. Namun sayang, tidak ada label halal terpampang. Akhirnya setelah menyusuri selasar demi selasar, kami menemukan yang dicari. Nah, di Pasar Dolac ini adalah pasar terbesar yang ada di kota Zagreb. Tapi meski demikian, tadi sudah ditunjukkan sama Linda dan Adaleta sekeliling pasar. Cuma ada satu toko yang menjual daging halal. Tapi alhamdulillahnya di sini daging yang disediakan sangat banyak. Nggak cuma daging segar, tapi juga olahan-olahan lainnya. Jika ini adalah kali pertama datang ke Pasar Dolac, pasti akan kesulitan menemukan kios halal ini karena tidak ada tanda khusus terpasang. Kita harus sangat jeli untuk mengamati satu demi satu kios karena logo halal hanya tertera pada kemasan daging saja. Daging-daging ini didatangkan dari rumah pemotongan hewan di Zagreb.
Namun karena permintaan sedikit, mereka baru akan menyembelih ternak sekali dalam beberapa minggu. Nah, jadi di Zagreb, Kroasia ini selain susah untuk menemukan makanan halal, juga sangat sulit menemukan pakaian bagi muslim, terutama muslimah ya, karena di sini tidak ada satupun toko yang menjual hijab. Jadi Linda dan Andaleta seringkali harus pergi ke Bosnia untuk mendapatkannya. Dan sekarang mereka mengajak saya berkeliling untuk melihat kondisi di kota ini. Meski deretan toko pakaian banyak bertebaran di penjuru kota Zagreb, namun tidak ada satupun toko yang menjual pakaian muslim dan hijab. Linda, Andaleta, dan muslimah lain dituntut kreatif memadukan pakaian yang ada agar tetap mengikuti mode dan sesuai syariat Islam. Nah, ini kita menemukan mirip turban ya kalau di Indonesia, tapi di sini dibuat bukan untuk wanita berhijab, tapi lebih ke style atau fashion. Seringkali mereka mencari kebutuhan akan fashion di Bosnia. Orang tua Andaleta memang berasal dari Bosnia, jadi ketika pulang kampung ia selalu menyempatkan diri untuk membeli pakaian muslim dan hijab. So, Just put inner. yeah, You usually use bandana or full? yeah, Bandana. like ninja. Ninja. Oh, you have ninja. Yeah. Nah, di toko ini kita bisa menemukan berbagai macam scarf seperti ini, tapi kebanyakan bahannya sangat tipis dan tembus pandang. Jadi sangat susah kalau dipakai untuk memakai hijab. Selain itu, harganya juga terbilang mahal dibandingkan jika harus berbelanja ke Bosnia. Linda dan Andaleta saat ini masih berstatus mahasiswi. Sebagai anak muda yang aktif, tentu Linda dan Andaleta seringkali harus bergaul dengan teman-teman non-muslim. You have any Muslim friend? As far as I know, there is no Muslim students at my year, but I really don't have any issues because of my hijab. I have friends, non-Muslims, and it's a normal friendship. This country is very friendly for Muslim, right? Yes, people are really tolerant. They're not like aggressive or something. They just look. Meski menjadi minoritas, Linda dan Andaleta tidak mengalami benturan dengan teman-temannya. Mereka tetap bisa hidup harmonis dalam keberagaman. So Linda and Andaleta have some souvenir from Indonesia. This we can open it. Since we cannot find like hijab. Thank you very much. You can try. So she's so fit with this pink. Yeah. Kesibukan kuliah tidak menghalangi Linda dan Andaleta untuk terus aktif di Zagreb Muslim Youth Club atau perkumpulan muda-mudi muslim di kota Zagreb. Bahkan Linda adalah presiden dari komunitas tersebut. Youth Club of Muslim is an association that gathers the youth of Zagreb and currently contains about 100 registered members. The board of 7 members. Selain menggagas kegiatan bagi komunitas mereka, perkumpulan muda-mudi muslim ini juga menebar kepedulian pada sesama. Salah satunya dengan membuka ruang bagi pengungsi. Tiap Ahad, mereka akan menerima para pengungsi-pengungsi dari Syria, Irak, dan Afghanistan. Sudah 4 bulan program ini dijalankan dan ada berbagai kelas tersedia. Untuk anak-anak ada kelas belajar Quran hingga pendampingan pelajaran sekolah.
Sementara untuk para ibu ada kelas bahasa Kroasia agar mereka bisa berbaur dengan warga sekitar dan mencari pekerjaan. Alhamdulillah, menjadi berbeda ternyata tidak menghalangi muslimah muda Kroasia untuk mengekspresikan diri. Mereka justru menyulut semangat untuk terus berbagi kebaikan. Sebagai minoritas, tidak tersedia banyak pilihan bagi muslim di Kroasia. Namun selalu ada jalan di tengah keterbatasan untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Seperti salah satunya toko kue halal yang akan saya datangi ini. Siapa yang tidak tergiur dengan kue-kue cantik ini? Apalagi jika dibuat sesuai syariat halal. Berawal dari gagasan untuk menyediakan atmosfer nyaman bagi para muslim yang akhirnya membawa Cafe Zagreb membuat kue-kue halal sejak 6 tahun lalu. Sejak pukul 7 pagi, kesibukan dapur sudah dimulai. Para chef segera menyiapkan segala sesuatu sebelum kafe dibuka pada pukul 10. Di tangan Yasmina dan teman-temannya, telur, gula, dan tepung mereka olah menjadi aneka kue istimewa. Nah ini dia nih, satu bahan penting dan membedakan toko kue Zagreb dengan toko kue lainnya. Gelatin yang digunakan untuk mengentalkan adonan berasal dari bahan baku sapi, jadi dipastikan 100% halal. Sementara toko kue lainnya biasanya menggunakan gelatin dari bahan babi. Gelatin yang digunakan di Cafe Zagreb ini didatangkan dari Austria dan Slovenia. Dan sertifikat halal ini pun harus terus diperbaharui setiap tahunnya. Memang tidak mudah, namun insya Allah membawa keberkahan bagi banyak muslim di Kroasia. Alhamdulillah, kini muslim di Zagreb bisa menikmati kue lezat tanpa rasa was-was. Mislim da je jedina, iako što se slastičarnica tiče, ja mislim da je mi jedini koristimo. Međutim, u restoranu, koliko sam informirana, u džamiji također je koriste. Potret toleransi beragama di Kroasia tidak hanya ada dalam interaksi masyarakat, namun juga masuk dalam hal-hal sederhana, seperti di kantin sekolah. Ada satu sekolah internasional, satu-satunya di Kroasia, yang menyediakan makanan halal. Padahal murid muslim hanya 5% saja dari seluruh jumlah siswa. Seperti inilah kesibukan di dalam kantin menjelang istirahat tiba. Halo. Hai. Nah, jadi menariknya sekolah internasional ini, meskipun jumlah siswa muslimnya hanya 25 anak, di antara 600 siswa, tapi mereka selalu menyediakan makanan halal 2 kali sehari. Tidak hanya bahan-bahan makanannya yang dipastikan halal, tapi juga piring dan semua peralatannya juga dipisahkan untuk memastikan bahwa terjamin kehalalannya. Menariknya lagi, tidak hanya bahan dan peralatan, para juru masak di sini juga wajib lulus dari kursus memasak halal. Jadi kantin ini benar-benar menerapkan konsep halal dalam segala aspek. Menu hari ini adalah pasta tortellini. Untuk murid non-muslim disediakan tortellini isi daging sapi, sementara khusus bagi muslim berisi keju. Hanya 2 kali dalam seminggu tersedia menu daging bagi siswa. Karena banyaknya murid, jam istirahat dibagi dalam beberapa sesi. Do you want halal? Yes. With tomato or cheese? Tomato. One tomato. Untuk saat ini ada siswa muslim dari Indonesia dan Kazakhstan dalam antrian.
Gimana senang nggak sekolah di sini? Senang, seru di sini. Teman-temannya asik. Kita nggak terlalu diperbedakan gitu. Terus enak juga ada pilihan halal di sekolah. Murid yang datang dari negara-negara di seluruh dunia yang mengantarkan sekolah ini untuk menyediakan makanan halal. So our school was the first to recognize the importance to adopt services and food to students who live in accordance with the Islamic religion. Basic principle of our international education at our school is actually multicultural awareness. In our school we cherish religions of all the students and the food as well. Sebuah semangat toleransi yang patut diacungi jempol. Ada sekitar 20.000 Muslim hidup di sini, dengan mayoritas berasal dari Bosnia, Albania, dan Kosovo. Hanya ada satu masjid di Zagreb. Berdiri sejak tahun 1987, masjid ini sekaligus berperan sebagai Islamic Center atau pusat kegiatan seluruh Muslim di Zagreb. Tidak hanya didominasi kaum dewasa, agen-agen Muslim cilik dari Kroasia juga tumbuh di sini. Ada 6 kelas untuk belajar Quran. Kelas-kelas ini disesuaikan dengan jenjang sekolah mereka, dari usia sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kelas Quran ini hanya diadakan setiap akhir pekan, karena pada hari Senin sampai Jumat mereka akan belajar di sekolah umum, di mana mereka menjadi minoritas. Djeco, ovo je naša prijateljica Kiki, ona dolazi iz Indonezije. Pozdravite, selam alaikum. Selam alaikum. Alaikum salam. Yes, please. Nah, jadi di Zagreb, Kroasia ini tidak terdapat sekolah Islam. Tetapi menariknya di sekolah-sekolah umum juga diajarkan tentang pendidikan agama Islam. Hanya bedanya mereka tidak diajarkan tentang huruf-huruf hijaiyah dan juga surat-surat Al-Quran. Jadi dengan adanya sekolah minggu ini akan sangat membantu bagi anak-anak di Zagreb untuk belajar tentang surat-surat pendek dalam Al-Quran dan juga huruf-huruf hijaiyah. BBB. Smart. Begitu menyenangkan melihat anak-anak ini sangat antusias belajar meski kelas diadakan saat hari libur. Para imam dari Islamic Center lah yang turun langsung untuk mengajar mereka. Selain huruf hijaiyah dan hafalan surat-surat pendek, kisah para nabi juga diajarkan dengan cara yang ringan dan disukai anak-anak. Toga bića Allah, 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 Kerim Allah. Semangat anak-anak ini menumbuhkan asa bagi Islam di Kroasia. Agama yang diturunkan Allah untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Saya melihat potret kehidupan Muslim yang menarik di Zagreb. Meski minoritas, namun mereka sangat padu. Islamic Center ini juga begitu hidup. Tidak hanya ramai pada hari Jumat, namun juga di sepanjang minggu. To je od početka otvorenja ove džamije uvijek je bilo da se mora razumijevati islam u kontekstu vremena i mjesta u kojoj živimo. Ono što je najbitnije, dakle, da podučavamo djecu, educiramo djecu i u vladinim školama, državnim školama, da se oslobađaju tog kompleksa, da nisu niže vrijednosti, da se djeca da od djetinjstva shvaćaju da su oni tu dio ovoga društva i
Mislim da je to jedan od razloga i što imaju ponudu, zaista imaju, evo, kao što vidite, imaju za omladinu, za djecu, za odrasle. Semoga semangat keberagaman dan toleransi di Kroasia bisa menjadi inspirasi bagi kita, Muslim di Indonesia. Sebuah pengalaman berkesan mengunjungi saudara Muslim di belahan dunia yang berbeda. Di antara keberagaman tercipta harmoni indah di Kroasia. Menjadi berbeda adalah sesuatu yang indah, bukan justru menjadi jurang pemisah.